Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ayah Bunda, Kakek Nenek, Om Tante, siapapun yang sedang menyaksikan YouTube channel kita di Ummah Foundation. Hari ini hari yang cukup istimewa karena kita kehadiran tamu yang luar biasa dengan Teh Bidan Fitri ya. Iya, Oke, Teh Fitri. Oke, nama lengkapnya Teh Bidan Safitri Nur Maula. Oke. Iya. Share sedikit dong Teh Bid ini aktivitasnya gimana nih sebelum kita mulai ke topik kita ya. Oke, boleh. Teh Bid ini sebenarnya di rumah aja ya. Di rumah aja. Aktivitas ya. Beraktivitas di rumah aja karena alhamdulillah punya mom and baby spa di rumah dengan nama Hulia Mom and Baby Care. Oh, pantesan ya pas buka-buka di Google Maps ya kalau kita klik aja gitu ya baby care atau apa langsung muncul ya Hulia Mom and Baby Care. Iya, yang berarti pertama itu ya. Tebid ya, yang pertama yang warna-warna Tosca gitu iya, ya. Bener, ini sekalian promosi juga ya pemirsa, mohon maaf nih. Itu Boleh. apa aja yang ada di sana? Alhamdulillah di sana spesifikasinya lebih ke perawatan ibu sebelum melahirkan ya. Seperti halnya pijat ibu, kita juga ada kelas prenatal yoga, kemudian pijat sebelum melahirkan, selanjutnya itu ada juga setelah melahirkan ya, perawatan setelah melahirkannya seperti pijat palpasi, pijat nifas gitu ya. Karena memang kenapa sih mesti ke ibu, maksudnya ke Hulia Care atau nggak mungkin ke Teh Bid gitu ya, karena kami terapis yang sudah terlatih dan bersertifikat, certified gitu. ya, jadi ya, nggak abal-abal ya, semuanya by certification. Banyak lah ya beda-bedanya dengan punten paraji gitu ya, kalau di kitanya bahasa kitanya seperti itu. Dan juga perawatan pada bayi baru lahir, seputar memandikan, tali pusat, dan juga pijat bayinya juga dari usia 3 bulan sampai 3 bulan ke atas untuk baby spa-nya begitu. Wow, jadi lengkap ya. Jadi ibu-ibu yang lagi program hamil bisa nggak sih Teh Bid kesana juga? Oh gitu ya, belum. Udah hamil ya. Udah hamilnya itu udah hamil, bayinya di bawah sana juga, terus bundanya juga bisa sekalian spa atau tadi ya ada treatment yoga juga ya. Lengkap banget gitu ya. Oke, Teh Bid, pagi ini kita bicara sedikit aja ya, karena waktu kita juga nggak banyak ya, seputar bayi ini, tentang tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 3 bulan. Nah, ini cerita dikit deh. Karena memang setahu saya gitu ya, kalau hasil-hasil biasalah kita emak-emak ya browsing segala macam. Itu kan ada tumbuh, ada kembang, ada bedanya itu ya. Ada pastinya. Gimana bedanya? Ya, kalau misalnya pertumbuhan itu kita lebih ke bayi ini bertambah berat dan panjang badannya ya. Tapi di sini bilangnya panjang badan karena usia 0 sampai 6 bulan itu masih panjang badan begitu ya. Bahkan sampai 1 tahun bilangnya panjang badan. Bukan tinggi. Jadi, bukan tinggi ya gitu. Nah, kemudian untuk bertambah juga berat badannya gitu ya. Kalau mungkin kalau katakanlah kalau untuk panjang badan ini bertambah dari usia 0 sampai 6 bulan ini bertambah 1,5 sampai 2,5 cm. Nah, itu harus ada ya, tercapai nambah panjangnya. Iya, nambah gitu panjangnya ya. itu ya. Kalau enggak itu kenapa? Nah, itu dia. Kalau enggak itu perlu dipertanyakan bagaimana ini ASI-nya cukup atau tidak gitu kan. Karena kebutuhan nutrisi, karena kebutuhan paling inti 0 sampai 6 bulan adalah ASI eksklusif tanpa ada tambahan apapun. Air putih pun bukan untuk tidak dikatakan ASI eksklusif ya. Jadi ASI eksklusif itu benar-benar ASI. Nah, jadi nggak kekurangan gizi ya, cukup dengan ASI ya. ASI udah full ASI karena mungkin memang kebutuhan bayi sangat penting 0 sampai 6 bulan itu adalah ASI, air susu ibu tersebut. Nah, kalau tadi kan panjang badannya. Nah, sekarang berat badannya berapa nih kalau yang normal? Kalau berat badan normal itu ada kenaikan lebih dari 200 gram per bulan ya begitu. Jadi ketika tidak ada penambahan di bawah itu, di bawah 200 gram itu tidak dikatakan ada penambahan berat badan begitu. Dan ini kayaknya ada faktor-faktor penentu juga ya. Misalnya seorang bayi bisa jadi kan ada faktor genetik mungkin ya, berpengaruh pasti. juga ya. Benar sekali itu ya, disebutkan tadi faktor-faktor untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini yaitu pertama ada faktor genetik ya. Kemudian setelah itu faktor yang selanjutnya faktor sebelum lingkungan yaitu eksternalnya ketika dimana si bayi itu masih dalam kandungan, misalnya itu ketika ngaruh sekali seperti itu. Misalnya ibu hamil dengan ibu hamil tidak diinginkan kehamilan yang tidak diinginkan. KTD gitu ya Bun ya. Nah, MBA ya kalau kita bilang pasti ya MBA seperti itu. Nah, itu tuh biasanya dia tidak percaya diri kan, ditutup-tutupi seperti itu ya.
pastilah di dalam kandungan juga, karena bayi bertumbuh dan berkembang dalam kandungan itu ya, janin itu dia merasa saya itu tidak diinginkan gitu loh. Jadi untuk apa saya hidup gitu kan, seperti itu. Ada bahasa seperti itulah ya. Kemudian setelah itu lingkungan juga, dalam artian orang tuanya menerima atau tidak, mendukung atau tidak, terutama yang paling penting sini adalah suaminya. Suami itu penting ya. Jadi walaupun yang hamil istri, tapi suami juga berperan banget ya. Sangat berperan kayak gitu. Iya. Karena yang bikinnya juga berdua ya. Iya. Masa cuma sendiri. Oke. Terus ada faktor yang lain ya, mungkin saat melahirkan juga berpengaruh ya, tapi dia sangat sekali berpengaruh. Itu adalah faktor natal atau persalinan. Seperti halnya ketika persalinan ini dilakukannya secara sesar ya gitu ya, bahasa kerennya SC gitu ya, terus vakum atau mungkin ada trauma gitu ya, ibunya stres gitu, stres, jadi ke bayinya juga biasanya ketika ibu-ibu yang stres ketika melahirkan, bayinya itu ketika lahir tidak langsung menangis. Seperti itu. Pengalaman yang pernah dapatkan seperti itu. Jadi kalau ibunya stres lagi hamil, pas dia lahiran anaknya tuh nggak nangis. Mungkin kaget gitu, kali ya. Dia mungkin tadi ya karena dia ngerasa di unwanted person ya, pas dia dilahirkan kayaknya kok aku lahir ya gitu ya. Mungkin begitu ya kalau perasaan bayi gitu. Pasti seperti itu. Terus sama itu kan pas dilahirkan ya. Setelah itu setelah postnatal juga ngaruh ya. Pasti setelah postnatal pasti tentunya disinilah paling intinya ya, di mana kita pola asuh atau dilihat perkembangan serta tumbuh kembang bayi ini kan ketika awal ya, ketika mungkin baik kehamilan tidak diinginkan, jadi ya apa sih, lur aja lah ya bahasanya gitu ya. Udahlah yang bayi nanti tumbuh sendiri gini-gini, tapi tidak ada stimulasi tertentu yang memang harus distimulasi, dirangsang oleh kedua orang tuanya ya. Kenapa saya bilang kedua orang tuanya? Jadi bukan hanya bundanya aja nih ya pemirsa ya, tapi ayahnya juga harus berperan penting di sini. Kalau kakek nenek gimana teh? Kakek nenek juga ya pasti, karena kan di rumah itu biasanya kan nggak hanya, biasa kalau anak pertama ya nggak hanya di rumah orang tua dulu nih untuk awal-awal bayinya biasanya lahir ini gitu. yang paling heboh ya pemirsa ya. ulah itu saya gitu ya. Seperti itu. Nah itu ngaruh juga ya, berarti postnatal juga berpengaruh. Kemudian tadi ada faktor genetik. Seperti saya kan, saya nggak tinggi-tinggi amat, berarti anak saya juga nggak mungkin tinggi ya teh Bid. Apa gimana? Kayak gitu ya. Eksternal tadi juga berpengaruh ya. Kemudian ketika proses persalinan seperti apa juga berpengaruh, dan di postnatal. Nah kemudian ini tadi ya balik lagi ke tentang tumbuh dan kembang ini kan kita bagi-bagi ya teh Bid ya. Beda mungkin ya, bayi yang usia 6 bulan pencapaiannya seperti apa, tumbuhnya segimana, perkembangannya segimana. Nah kita mau fokus nih ke perkembangannya. Kalau usia 0 sampai 3 bulan nih gimana nih? Kita Tebir jelaskan dulu ya, ada 4 tahap perkembangan ya ayah bunda di sini. Ayah bunda dan kakek ya, maksudnya 4 tahap perkembangan ini. Yang pertama itu adalah motorik kasar, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Kemudian setelah itu ada psikososial, ada perkembangan bahasa dan perkembangan kognitifnya gitu ya. Jadi ada 4 ya, jadi nggak cuma satu ya. Jadi kan selama ini kita lihat bayi paling dari 0 sampai 3 bulan itu cuman diem ya, tidur lagi, bahkan dia kan suka berlawanan jam ya dengan ibu bapaknya. Ya kalau malam-malam dia bangun, itu bisa begitu juga ya? Bisa, karena emang kebutuhan. Mohon maaf ya karena saya belum pernah punya bayi nih, jadi tanyanya ke Tebir gitu ya. Seperti itu. Belajar. Tadi ya ada motorik kasar, motorik halus, ada psikososial, bahasa dan kognitif. Berarti ini masing-masing fase pertumbuhan bayi beda ya. Nah, kalau 0 sampai 3 bulan ini untuk motoriknya seperti apa tadi? Kita bahas untuk motorik kasar dan motorik halus. Jadi motorik ini terbagi menjadi 2 ya bunda, ada kasar dan halus. Nah, motorik kasar ini seperti halnya dia mulai mengangkat kepalanya, kemudian dia udah miring kanan, miring kiri gitu ya. Motorik halusnya seperti dia sudah mulai melihat bola matanya menggerakkan ke kanan dan ke kiri kayak begitu ya Bu ya. Kemudian setelah itu ada kognitifnya, di mana dia sudah mulai ngasih tahu gitu ya, kalau dia memang bahasanya masih menangis ya, karena bayi menangis ini ada 5 faktor nih. Apa aja sih, kenapa sih bayi bisa menangis ini gitu kan ya? Yang saya tahu lapar. Ya benar sekali, lapar pasti nangis ya. Ya bunda ya gitu ya. Terus bisa juga karena mungkin pipis ya, nggak nyaman gitu ya. Terus juga bisa karena jadi ada hal badan dia yang sakit begitu ya gitu. Terus yang biasanya nih malam-malam hari tiba-tiba dia nangis
kejer gitu ya. Biasanya itu kolik, ada masah di bagian perutnya gitu. Oh, itu berarti harus segera dibawa ke dokter ya. Nah, itu dia. Sering ya, gitu. Sering dengar gitu bayi kolik, dan itu harus segera ditangani oleh tenaga medis ya. Bisa secepat mungkin. Oke. Gitu. Nah, sekarang kita ini ada teman juga nih selain Teh Bid ya. Teh Bid nih bawa ada Raja. Siapa yang dikenalin deh? Ini kayak Upin Ipin, bukan ya? Temannya Upin Ipin, Rajo ya. Rajo ya. Ini Teh Bid kan tadi karena beliau punya mom and baby care ya, seperti itu, termasuk salah satunya adalah pijat bayi. Nah, untuk 0 sampai 3 bulan nih Teh Bid, kita bisa praktekin ya pijatan seperti apa untuk menstimulasi tadi motorik halus, motorik kasarnya. Iya, oke, boleh. Iya Bu, untuk Bunda semuanya, Bunda Teh Bid di sini akan mempraktekkan untuk menstimulasi ya motorik kasar dan motorik halusnya itu. Yang pertama adalah dilihat dulu waktu yang tepat untuk kita memijat bayi itu, dimana harus dia tidak rewel. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Saya pikir kalau ibunya pulang kantor pengen pijat bayi, nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Jadi yang menentukan kondisi bayi, lihat mood bayi. Oke, apa aja Teh tadi? Yang pertama itu dimana kondisi bayinya nggak rewel, kemudian badannya lagi fit. Ya, lagi sehat gitu ya. Kalau misalnya dia lagi demam sedikit, biasanya suka rewel gitu. Habis juga imunisasi kan. berarti jangan dulu ya. Jangan dulu imunisasinya. Bagusnya malah sebelum imunisasi gitu. Jadi efek relaksasinya itu dia rasakan. Pijatannya cukup sederhana kok ya. Oke, itu selanjutnya dimana ketika dia tidak mengantuk. Oh, jadi kalau ngantuk justru malah ngerasa keganggu ya? Kayak orang dewasa juga ya Bunda, kalau lagi ngantuk diganggu teh rungsing gitu ya. Malah jadi nggak bener dia ya nanti responnya. Oke, jadi itu. Bayinya itu ketika waktu-waktunya main, biasanya sih kalau pagi yang Teh Bid ketahui itu usia maksudnya mohon maaf waktunya jam 9 pagi, biasanya waktu-waktunya main begitu ya. Kemudian setelah itu ketika habis mandi gitu kan, dia segera habis mandi sore gitu ya. Boleh Bunda lakukan pijatan yang akan Teh Bid praktekkan di sini. Yang pertama yaitu karena ini bisa jelas ya Bunda ya. Iya. Bisa di zoom nanti ya. Oke, bisa zoom ya kali ya. Untuk di pertama itu yang kita perlu fokuskan itu adalah di bagian belakang ya Bunda ya, karena ini menguatkan bagian lehernya. Otot leher ya. Otot lehernya iya. Oke. Iya. Yang pertama stimulasi terlebih dahulu, stimulasi untuk tumbuh kembang usia 0 sampai 3 bulan. Pertama, Ayah Bunda bisa perlahan-lahan mengangkat kedua tangan bayinya ya. Nah, lihat reaksi bayi kita. Jika bayi kita reaksinya itu tidak ada tahanan, maka tandanya dia mesti dilatih perlahan-lahan gitu ya. Misalnya dilatih hari berikutnya gitu ya. Jadi jangan langsung kaget gitu. Jadi harusnya ketika tangannya diangkat itu dia berusaha untuk nahan ya, jadi gini gitu ya. Iya, menahan. Heras gitu ya kalau bahasa Sundanya, heras gitu. Ini kalau dia lemes berarti jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Khawatir dicengklak teh ya. Benar sekali ya, itu dia. Misalnya ada takut bidan gini. Enggak usah khawatir Bunda, perlahan aja, sedikit-sedikit. Sekarang belum bisa, oke, besoknya dicoba lagi, bisa sehari sampai 2 kali. Misalnya sehari 2 kali itu dalam artian tadi saya bilang ya, waktunya ketika waktu di mana dia mood baik gitu ya, kayak gitu. Kemudian setelah itu kita melangsungkan ke lihat, coba kita ngobrol sama bayinya juga gitu kan ya. Nah, itu penting dia. Ya ngobrol sama bayi itu, karena kan tadi ada keterampilan juga di sini, ada keterampilan bahasa mungkinnya di situ, gitu. Dan psikososial ya. Jadi ketika diajak ngobrol itu sebenarnya dilatih 2 keterampilan secara sekaligus ya, psikososial dan bahasanya juga gitu. Iya. Ini sama siapa yang ngajak ngobrolnya? Ya, biasanya bundanya. Ya. Ayahnya juga boleh kan ya? Juga boleh. Karena suara yang paling dia kenal pertama kali itu adalah suara bundanya. Begitu ya. Gitu. Jadi usia 1 bulan sebenarnya dia udah bisa melihat, cuma masih samar-samar. Tapi yang pertama kali dia tuh siapa? Wajah bundanya. 3 bulan tuh udah mulai jelas, tapi yang pertama kali pasti wajah bundanya juga gitu, seperti itu. Tapi ayahnya juga nggak masalah, coba juga gitu kan. Bahkan harus kali ya tadi dia. Jadi jangan gitu. Sampai anak kita nggak deket sama ayahnya. Gitu ya. Oke, tadi ya berarti dilihat. Ya, kemudian setelah itu selanjutnya adalah kita lanjut ke pemijatan ya Bunda semuanya ya. Yaitu yang pertama kita di bagian bayinya misalnya lagi tiduran ya. Perlahan-lahan bisa kita balikan badannya begini. Nah, kemudian setelah itu ya Bunda ya, terlihat mungkin ya. Nah, kita
raba bagian belakangnya itu dari bagian atas belakang kepala sini sampai bagian punggung belakang ke bawah seperti ini. Lakukan secara berulang begitu diraba ya. perlahan. Dari atas ke bawah tapi tetap ada penekanan begitu ya. Oh, jadi pakai tenaga dikit gitu ya. Ya sedikit gitu ya. Perlahan aja. Dilakukannya seberapa lama Tebi? Dilakukannya selama dia nyaman aja. Gitu gitu ya. Biasanya sih taruhnya di gini ya. Bunda semuanya ya, biasanya taruhnya di di tangan kita gitu ya. Nah seperti ini dari atas ke bawah gitu. Biasanya suka sekali bayi seperti ini dilakukan pijatannya. Itu bisa gumuh nggak? Tebit kan suka keluar itu ya. Nah, olap pakai bahasa Sundanya. Biasanya itu aman kalau olap dia. Aman. Biasanya gumuh itu di usia 0 sampai 1 bulan tuh lebih sering. Nanti bertambahnya usia itu dia akan menghilang secara bertahap gitu ya, bertahap, berkurang gitu. Atau mungkin juga biasanya sering-sering grok-grok gitu, kayak dia mau ngeluarin dahak gitu, ada dahak ya, jadi kayak itu mungkin karena ada dahak, biasanya pemicunya dahak ya, jadi dia tuh muntah gitu kan, seperti itu. Atau kebanyakan minum asinya kebanyakan gitu. Makanya Bunda setelah menyusui ini langsung nih posisi bayinya di ditengkurapkan, digendong di sini ya, dengan secara berdiri seperti ini ya, gitu ya. Terus diusap aja gitu, nggak usah jangan ditepuk ya, juga usap aja gitu, seperti itu biar bayinya disendawakan seperti itu dan dia nyaman ya gitu. Dan dia nyaman. Oke, tadi diulang dikit ya Bunda ya. Berarti tadi dari tangan ya. Ya, dari tangan supaya otot lehernya terlatih. Ya, terlatih. Okay. Tapi sebelumnya itu dilihat dulu ya tatapan wajah kita, terus ngobrol dulu ya. Seperti itu. Bunda, ada ini Bunda gitu kan ya. Hari ini ada kita belajar dulu ya, kita buat belajar untuk angkat kepala gitu. Diangkat kakinya diangkat tangannya perlahan gitu ya. Nah, boleh sambil sholawatan nggak bersenandung? Boleh sekali Bunda. Iya ya, biar nyaman juga ya. Iya, siapa tahu kan semakin terlatih kecerdasan musikalnya ya. Benar sekali ya. Kemudian selanjutnya bayinya tengkurapkan. Nah, posisinya biasanya seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu barulah tangan kita yang tangan sebelah kanannya berada di bagian mulai kepala bagian belakang, kemudian diusap perlahan sampai ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi tangan kita juga semua jari-jari kita ada di bagian tubuh dia, di belakang bagian tubuh belakang dia begitu. Ya. Ini pakai baju nggak dari bayinya nih? Nah, kalau pijat itu dia. gitu. Itu dia. Mesti pakai apa tuh? Minyak tertentu. Kalau nggak salah Tebi juga punya produk loh pemirsa. Iya. Sayangnya hari ini nggak bawa ya, nggak bawa sampelnya. Nanti kita undang lagi, lagi nanti ya. Tapi jangan bosan. Tadi ya bisa pakai minyak atau apa atau itu yang aja. Pastinya untuk persiapannya itu yang pastinya dia sudah mandi ya, begitu, sudah nyaman, terus juga tempatnya nyaman, bersih, kemudian tidak ada berisik, jadi konsentrasinya juga terlatih. Begitu Bunda ya. Kemudian selanjutnya yang paling utama adalah pemakaian minyaknya itu mohon maaf tidak boleh menggunakan minyak yang ada bahan kimianya. Oh, jadi harus alami ya? Alami. Minyak letik kayak contohnya, gitu ya? Iya, minyak kelapa boleh, minyak zaitun gitu ya. Nah, kalau Tehbit gunakan dan Tehbit juga punya produknya di rumah itu minyak biji anggur dan minyak biji lemon. Itu baik sekali untuk tubuh bayi gitu. Itu ada anget-angetnya enggak? Kalau anget enggak untuk angetnya tidak ada ya. Tidak seperti minyak telon. Namun efek relaksasinya itu terasa oleh bayi begitu. Berarti kalau ibu hamil, ibu menyusui juga kalau dipijat sama Tehbit pakai minyak itu juga ya? Ada minyaknya tersendiri yang berbeda karena beda ya Bu. Oh, beda ya. Dengan pijatan gitu ya, dengan saya tukang pijat ya gitu. Jadi dibikin nyaman, rileks, nggak sakit ya. Justru dibikin rileks. Itu tadi mungkin ya Tehbit. Ada hal lain yang bisa disampaikan nih terkait 0 sampai 3 bulan ini, apa nih kira-kira yang harus diwaspadai lah dalam tanda petik ya. Tadi mungkin deteksi. Jadi kita harus hafal betul usia 0 sampai 3 tahun tuh harus udah bisa ngapain. Nah, kalau misalnya masih anaknya diem-diem aja, kayaknya udah mulai aware ya. Jadi jangan sampai dibiarin gitu ya, dibiarkan lemas ototnya. Jadi harus distimulus ya. Jadi yang Tehbit tahu di lapangan itu biasanya ayah bunda itu udah 0 sampai 3 bulan mah kayaknya takut nggak usah diapa-apain gini. Itu salah juga, itu seperti tidak baik juga. Kawur cenah bilih ticengklak karena masih di bayi sini masih lemas gitu ya kayak gitu. Nah, tapi itu semuanya salah ya pemahaman seperti itu, karena bayi itu boleh dilakukan stimulus dari mulai 0 sampai 3 bulan. Kemudian kalau Tehbit kalau misalnya sedang lakukan praktek itu langsung diajarin sama bundanya, bunda nggak usah khawatir, bunda harus percaya diri karena bondingnya itu harus bondingnya itu yang harus
terbentuk dari bayi dan ibu dan bayinya. Tapi nggak hanya ibu, ayah juga ya. Karena Tebit langsung ajarin tuh ayahnya juga. Ayo ayah juga boleh pijat ya? Boleh pijit gitu ya. Yang misalnya pagi-pagi, ayo ayah kita nanti diajarin ya. Maksudnya lakukan di rumah. Dari mulai olahraganya, tangan sama tangannya bersilang begini bunda ya. Nah begini ya. Begitu. Saya pernah baca teori tentang brain gym ya. Itu salah satunya untuk melatih otak ya. Oke, jadi otak itu dilatih lewat gerakan otot. Ya, makanya tadi silang ya. Tadi dia jadi kiri kanan. Kiri kanan kemudian kaki dan tangannya. Tapi nanti Paul nanti gimana? Enggak, perlahan-lahan aja. Jangan dipaksakan, perlahan. Kalau anaknya nangis berhenti ya. Berhenti. Nah itu dia pasti. Itu nggak nyaman. Sampai kapan dong pijatannya? Nah sampai ketika bayinya nangis atau enggak udah mulai ada gerak-gerik dia nggak nyaman, oke, selesai semuanya. Ya, selesai gitu. Iya, pijat bayi pun sama. Kalau Teh di rumah itu ketika bayinya nangis selesai, mau nenen selesai. Jadi lihat mood bayinya gitu. Oke. Balik lagi ya ke prinsipnya tadi bahwa bayinya pastikan dalam kondisi nyaman ya ayah bunda ya saat melakukan treatment tadi. Wah subhanallah, masya Allah, banyak sekali yang udah kita bahas tadi ya Teh Bit. Makasih banyak, jazakumullah khairan katsiran gitu ya, udah banyak sharing. Dan mungkin ini sesinya akan berlanjut ya, nanti kita bicara usia selanjutnya setelah 3 bulan ya. Seperti itu. Dan sebagai kata-kata penutup mungkin Teh Bit ada yang mau di subscribe kah? Boleh. Yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel Umoh Foundation juga ya. Terus yang kedua jangan lupa follow Instagramnya Hulia Care. Kemudian yang pastinya follow Instagramnya, ikutin terus info-info di sana karena suka ada giveaway juga bunda. Ada giveaway, bahkan bisa jadi gratis ya pijat. Pijat free pijat. Seperti itu, alhamdulillah. Hatur nuhun Teh Bit udah banyak membantu kita dengan informasi yang sangat berharga tadi dan mengisi pagi kita lebih ceria ya tentu saja. Oke, pemirsa, ayah bunda, kemudian juga ada kakek nenek, semuanya udah nonton di YouTube channel kita Umoh Foundation. Itu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bersua lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya terkait tumbuh kembang anak. Saya Ika Rustika dan Teh Bit pamit ya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.